Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya menyelipkan musik di video-video dakwah? Apakah semua jenis musik haram? Ya, semua jenis musik haram. Yang diperbolehkan hanyalah duf, yaitu rebana yang dia tidak bernada. Itu pun dibolehkan dalam acara walimah atau hari raya, yaitu diperbolehkan. Adapun seluruh alat musik yang lain hukumnya haram. Ini ijma ulama. Ya, makanya saya terkadang heran ya. Para ulama Syafi'iyah semuanya mengharamkan alat musik. Anda buka seluruh buku fikih Syafi'i, semuanya menyatakan musik itu haram, termasuk Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ya. Saya sering sampaikan, Imam Syafi'i berpendapat kalau ada orang mencuri alat musik, gitar atau yang semisalnya, maka tidak boleh dipotong tangannya meskipun alat musik tersebut mahal. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i hukumnya sama seperti mencuri khamr atau mencuri babi. Perkara yang haram, maka tidak bisa menjadikan seorang tangannya dipotong. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitab Al-Um, kalau ada orang merusak alat musik, maka tidak boleh disuruh ganti, tidak perlu. Sama seperti seorang merusak khamr atau merusak membunuh babi dan yang lainnya. Kalau antum masuk ke toko musik, antum hancurkan alat musiknya, antum bilang Al-Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, ya, antum tetap ditangkap ya. Jadi semua buku Syafi'iyah, mau kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, buku apa saja, buku buku kitab fikih Syafi'i semuanya mengatakan musik haram. Kemudian datang orang belakangan yang mengaku bermadzhab Syafi'i, tatkala sudah bicara musik, madzhab Syafi'inya dibuang. Kemudian dia pakai ulama, katanya ulama ini mengatakan demikian. Katanya semua ulama madzhab dia buang karena 4 madzhab semuanya mengharamkan musik. Sementara sebagian orang berkoar-koar harus bermadzhab. Kenapa tidak bermadzhab? Lah ente, Anda waktunya masalah musik madzhab dibuang. Terus Anda mewajibkan orang bermadzhab. Kita katakan mazhab itu bagus, tapi Anda mengatakan harus bermazhab, ini butuh dalil. Mana dalilnya? Ya. Kalau bermazhab itu bagus, silakan. Para ulama kita juga bermazhab. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz itu mazhab Hambali. Tidak ada masalah. Ya. Ibnu Taimiyah mazhabnya apa? Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi juga mazhabnya apa? Hambali. Ya. Ya, kita tidak ada masalah mazhab ini, mazhab ini. Tapi Anda mengatakan wajib bermazhab, tidak boleh keluar dari mazhab. Kemudian sementara Anda membuang mazhab dalam masalah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu seorang, ya maka ini tidak benar. Anda tidak konsisten berarti, tidak konsekuensi. Yang benar bermazhab itu baik, yang tidak boleh adalah ta'assub bermazhab, ta'assub mazhab. Oleh karenanya murid langsung Imam Syafi'i yang bernama Al-Muzani, ya, dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani, dia merangkum fikih Imam Syafi'i, baik dari kitab Al-Um maupun dari ceramah-ceramah yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i. Dia rangkum dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Dalam kitabnya tersebut ternyata sering dia menyelisih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Qultu, adapun saya mengatakan demikian. Muridnya langsung menyelisih Imam Syafi'i. Berarti dia tidak ta'assub kepada siapa? Imam Syafi'i. Dia bermadzhab Syafi'i. Semua orang madzhab Syafi'i tahu siapa Al-Muzani. Tapi dia ternyata sering juga menyelisih apa? Gurunya. Sebagaimana Imam Syafi'i menyelisih gurunya Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i dalam sebagian bab dalam kitabnya menjelaskan perselisihan antara Syafi'i dengan Malik. Bayangkan. Dia nyebutin perbedaan saya dengan guru saya. Enggak ada masalah. Nah, bagaimana kemudian datang orang belakangan kamu harus bermadzhab Syafi'i? Wong Syafi'i saja tidak bermadzhab dengan gurunya madzhab Maliki. Muridnya Imam Ahmad tidak bermadzhab dengan madzhab Syafi'i, bikin madzhab baru namanya madzhab Hambali. Al-Muzani sendiri yang bermadzhab Syafi'i ternyata menyelisih gurunya dalam beberapa permasalahan. Demikian dalam masalah usul fikih, Al-Ghazali, Al-Juwaini punya penyelisihan terhadap Imam Syafi'i dalam permasalahan. Jadi para ulama mereka menyelisih kaidah-kaidah Imam Syafi'i dan tidak mengapa. Nah, sekarang ulama, orang-orang zaman sekarang, ustaz-ustaz, kiai-kiai yang mengatakan bermadzhab Syafi'i juga terkadang mereka menyelisih Imam Syafi'i. Contohnya dalam masalah musik. Contoh sederhana. Banyak orang Islam, terutama awam kaum muslimin, itu sulit untuk memahami musik itu haram. Banyak sekali. Tidak sedikit. Terutama kaula muda. Ini yang terutama ya, kaula muda. Saya menemukan cara, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bagaimana meyakinkan mereka bahwa musik itu haram. Saya menemukan cara. Saya ajarkan sekarang, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Ini sudah keluar dari tema ya. Tadi tema yang tanyakan itu sudah keluar. Ini tambahan. Saya sering berhadapan dengan pemuda-pemuda, anak-anak muda, kadang-kadang juga jemaah tua yang bertanya tentang musik. Jawaban kita seperti ini. Kalau masih ada di antara kita sekarang di sini yang belum paham bahwa musik itu haram, maka ikuti apa yang akan kita sampaikan berikut ini. Sekarang begini kita katakan kepada saudara kita itu. Sekarang kita pilah dulu musik yang ada di Indonesia ini, yang kita dengar setiap hari, kita dengar di pasar, kita dengar di tempat berbelanja, mall dan semacamnya, kita dengar di angkot, kita dengar di rumah-rumah umat Islam. Mari kita presentasikan dulu. Berapa persen yang Islami, yang berapa persen yang tidak Islami? Kira-kira berapa persen? Yang Islami, yang bukan jumlah nominal, tapi yang terdengar di pasar, yang terdengar di angkot, yang terdengar di rumah-rumah, dikumandangkan oleh umat Islam gitu. Sepanjang tahun, berapa persen kira-kira yang Islami dengan yang tidak Islami? 25-75, artinya 25 yang Islami, 75 yang tidak Islami. Yang lain? 10-90. Ada yang lebih bakhil? 595. Ya sudah, kita ambil yang tengah-tengah, nggak terlalu royal 25, tidak terlalu bakhil 2,5%, yang 10 lah kita ambil. Kita ambil yang 10 ya, kita pilah dulu. Yang sering terdengar, yang sering kita ucap, yang sering kita dihafalkan oleh masyarakat umat Islam Indonesia ini tentang musik itu kita ambil 10%, yang Islami 90%, yang tidak Islami, gitu ya. Baik, kita singkirkan dulu yang 10% ini. Kita bicara yang 90%. Karena kita bicara yang mayoritas. Silakan tanya hati nurani Anda. Mulai dari lirik lagunya, yang menyanyikannya, goyangan di panggungnya. Lalu jawab pertanyaan saya, kira-kira ini mengajak kita ke surga atau ngajak kita ke neraka? Jawab sendiri. Anda bisa menjawabnya. Seminim apapun ilmu agama Anda bisa menjawabnya. Yakin. Lihat lirik lagunya, lihat yang bawakannya, lihat penari latarnya, lalu jawab, apakah ini akan mengajak kita ke surga atau mengajak kita ke neraka? Hanya dua tempat, mengajak kita ke surga atau mengajak kita ke neraka, nggak ada tempat lain. Subhanallah, mati kutu. Gak ada seorang pun sampai sekarang ini, ketika ini kita sampaikan kepada mereka, tak ada seorang pun yang berani mengatakan mengajak ke surga. Tak seorang pun yang berani. Namun yang Islami bagaimana Ustaz? Tunggu dulu tuh. Kosek, sebentar. Kita tidak bicara 10 dulu, karena yang Anda lakukan itu yang 90 ini. Yang dilakukan umat Islam Indonesia itu yang banyak kita terjebak di dalam 10 ini. 90 ini kita bicara 90 dulu. Jangan mau dibawa ke 10 dulu. Karena 10 itu sarana untuk balik lagi menghalalkan yang 90. Kita bicara yang 90 ini. Membawa kita ke neraka atau membawa ke surga? Ke neraka. Haram? Anda yang menjawab haram? Haram Ustaz. Ya udah, sepakat kita haram. Lalu yang 10 bagaimana? Rasul tidak amalkan, jangan kita amalkan. Udah selesai. Cukup. Karena mereka akan berdalih dengan yang 10 untuk menghalalkan yang 90. Ya, Rasul tidak pernah melakukan. Ya udah, tinggalkan. Jangan terlalu dibahas. Namun sepakat mereka untuk, ketika ditanya seperti ini, mereka sepakat untuk mengatakan jalan ke neraka. Liriknya masalah hubungan cinta sebelum pernikahan, ya kan? Penyanyinya perempuan, buka aurat dengan goyangan, belum lagi penari latarnya, belum lagi orang-orang yang di sekitarnya, belum lagi umat yang berkumpul tidak sholat zuhur, tidak sholat maghrib. Belum lagi alkoholnya, belum lagi setelah itu perzinaannya,
Nggak mungkin seorang pun yang mengatakan ini halal. Lalu ada sebagian ustadz mengatakan nggak ada masalah, itu hanya hiburan. Ya, hiburan syahwat, hiburan syaitan. Setuju kita itu hiburan, tapi hiburan syaitan untuk syahwat kita. Wallahu a'lam. Saya melihat di YouTube seorang qari internasional yang murattalnya banyak dikagumi orang. Dia memiliki nyanyian juga ustadz, semisal Ya Thayyibah dan Ya Rahman dan Rahman Ya Rahman. Tidak ada suara musik dalam lagu tersebut. Apakah dibolehkan nyanyian terlebih yang bersifat sanjungan pada Allah dan Quran bila tidak ada suara musiknya? Boleh saja, tidak ada masalah. Bolehkah seseorang itu melantunkan syair, susunan kata-kata yang baik, pujian, dia lantunkan seperti nyanyian kah atau tidak? Maka secara umum ulama membolehkan, seperti seorang ibu menyanyikan anaknya sesuatu yang positif saja, gitu kan? Atau suami kepada istri, istri kepada suami, atau motivasi untuk muslimin agar mereka bergerak. Sebagaimana kita tahu musuh bergerak ini bekerja, seperti waktu Nabi SAW lagi menggali Khandak bersama dengan para sahabat, orang-orang muhajirin dan ansar saling melantunkan syair. Mereka mengatakan satu sama yang lain, ya Allah ampunilah muhajirin dan ansar, gitu kan? Tapi sambil dilantunkan, itu boleh saja, tidak ada masalah. Karena yang dipermasalahkan sebenarnya adalah alat musiknya. Alat musiknya. Alat musik memang disebutkan secara khusus dalam sunnah atau dalam hadis Nabi SAW adalah gendang yang dibolehkan. Itu pun pada saat hari raya dan acara walimah bagi wanita. Selain daripada itu, seluruh ulama sepakat umumnya kembali kepada dalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat beliau menafsirkan Al-Quran yang dikatakan min nasi may yashri lahwal hadits yudillan nas an sabilillah. Banyak orang yang memperjualbelikan kata-kata di sini, dan beliau mengatakan demi Allah itu adalah musik, ya, jadi lantunan kata-kata maksiat yang diikuti dengan alat-alat musik yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar menamakan alat musik itu dengan mazamirus syaitan, anak-anak panahnya syaitan, gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau lantunan umumnya tidak ada masalah. Dengan izin Allah SWT yang saya tahu tidak ada masalah.